Dan bagaimana yang dinyatakan di sana? Apa benar bahwa Aldi tidak bisa memberikan keturunan? Ya, di sini ditulis bahwa 90% Aldi itu steril. Begitu ya. Jadi ini artinya Aldi memang benar tidak bisa memberikan keturunan. Kamu pikir aku tidak punya aslinya? Aku tidak sebodoh itu, Aldi. Aku masih punya aslinya. Dan Natsuo akan tahu yang sebenarnya. Assalamualaikum. Rehan! Rehan, tunggu! Rehan, tunggu Rehan! Rehan, kamu nggak bisa main pergi begitu aja. Kamu yang di sini jadi pengecut. Kamu sudah melanggar perjanjian kita. Kamu sekarang menyinggung masalah perjanjian kita. Sekarang katakan. Katakan padaku kenapa kamu ingin menikahi Natsuo lagi. Apa yang ingin kamu buktikan? Aku nggak perlu membuktikan apapun. Aku hanya ingin kamu melepaskan Natsuo, itu aja. Setelah kamu pernah menyakiti Natsuo, kamu pikir aku akan melepas Natsuo? Harus. Bagaimanapun juga, kamu tetap harus mencarikan Natsuo. Karena anak yang dikandung Anita, itu bukan anak aku. Tentu itu bukanlah anakmu, Aldi. Karena kamu tidak akan bisa. Cukup! Jangan sekali-sekali mempermalukan aku, Rehan. Kamu sudah menyakiti Natsuo begitu banyak. Sekarang kamu bicara soal marah dan malu setelah apa yang kamu lakukan pada Natsuo di pengadilan. Bagaimana dengan itu? Saya akan mencarikan Natsuo dengan talak 3. Aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku itu betul-betul menyesal. Sangat terlambat untuk menyesal, Aldi. Kamu jangan egois lagi. Dan akui bahwa yang kamu lakukan itu salah. Lalu lepaskan Natsuo. Oke, sekarang katakan sama aku. Kenapa aku harus melepaskan Natsuo? Karena Natsuo milikku sekarang. Mulai saat ini, tidak akan kubiarkan kamu mengusik Natsuo lagi. Aku harap kamu bisa mengerti hal ini. Ya Allah ya Robbi, tanganku yang sedapa ini tak cukup panjang menjangkaumu. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa suamiku dan dosa orang tuaku. Juga ampunilah dosa mereka yang membenciku. Berikanlah kesabaran dan keikhlasan di hati hamba ini. Aku juga memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah ibu mertuaku dan bebaskanlah beliau dari penderitaannya. Kembalikanlah kesadarannya agar aku dan suamiku bisa berbakti kepada ibu kami tercinta. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Natsuo. Aku punya kabar yang baik dan kamu akan senang mendengarnya. Memangnya ada apa Rehan? Kamu ada kabar apa? Jangan sekarang. Sebenarnya aku memilih waktu yang tepat. Jadi aku tidak akan mengatakan sekarang, karena sekarang belumlah waktu yang tepat. Kamu tuh bener-bener bikin aku penasaran tau nggak? Nanti akan ada waktu yang tepat. Semuanya akan aku sampaikan. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin dia bahagia kalau sudah mendengarnya. Aku juga sudah tidak sabar. Aldi? Rehan, aku cuma mau ingatin. Jangan sampai kamu membocorkan semua ini sama Najwa. Kamu sendiri akan rugi kalau sampai Najwa tahu soal ini. Karena aku dengan mudah akan membuat kalian bercerai. Dan aku akan segera menikahi Najwa kembali. Bagaimana kamu bisa sangat yakin soal ini? Kamu lupa, semua sudah terbukti kalau anak yang dikandung Anita itu bukan anak aku. Kamu sendiri tahu kenyataannya.
Aku sama sekali tidak bisa membuahi perempuan manapun. Itu artinya, kesepakatan kita, kamu harus segera menceraikan Najwa. Kamu ingat? Karena anak yang dikandung Anita bukan anak aku. Biarkan aku menikah dengan Najwa. Oke, kalau itu yang kamu mau. Anggap saja ini balas budiku yang terakhir untuk kamu dan kebaikan Om Haryo papa kamu, Aldi. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Apa kamu mau menceritakan sejujurnya sama Najwa? Atau kamu akan kehilangan Najwa selamanya? Kamu tidak bisa mengancam aku dengan hal itu, Aldi. Kesepakatan kita sudah tidak berlaku lagi. Dan hal itu sudah tidak bisa dijadikan dasar lagi. Jadi apa? Kamu yang mau ngancam aku? Kamu lupa. Aku bisa saja menceritakan kepada Najwa. Selama pernikahan Najwa dengan kamu tidak pernah menyentuh Najwa. Karena kamu terikat perjanjian dengan aku. Kamu akan membuka semuanya? Kenapa tidak? Aku pastikan, Rehan, Najwa akan sangat benci sama kamu. Karena merasa sudah dipermainkan. Pernikahan kalian itu hanya pura-pura. Hanya karena kamu ingin menebus semua hutang kamu pada keluarga aku. Dan ingat, saat itu juga, Najwa akan segera meninggalkan kamu. Mau kemana kamu? Pakai baju seperti itu? Oh iya, aku tahu. Kamu pasti mau cari tiket pulang ke Jakarta. Karena sebentar lagi kan kamu akan diceraikan oleh Rehan. Bukan, Priti. Rehan yang meminta aku untuk bersiap-siap berpakaian baju seperti ini. Karena dia mau mengajak aku pergi. Katanya ada suatu hal yang ingin dia bicarakan. Dia membawa kabar gembira. Menantu macam apa kamu? Ibu lagi sakit, kau malah bersenang-senang. Kamu itu harusnya di sini jagain ibu. Priti, bukankah kamu yang meminta sendiri untuk merawat Bunda? Iya, tapi kamu kan janji sama aku. Kamu mau bersihin kotorannya ibu. Pokoknya kamu nggak boleh pergi, kamu harus tetap di sini. Mohon maaf, Priti. Dalam agama Islam, aku tidak diwajibkan untuk mengikuti perkataan siapapun kecuali suamiku. Termasuk apabila ibuku meminta aku segera pulang ke Jakarta. Tapi suamiku tidak mengizinkan. Maka aku harus mengikuti apa yang dikatakan oleh suamiku. Ya Allah, perempuan ini begitu mulia, tapi batinnya sangat teraniaya. Aku tidak melihat dia tampak terpuruk sedikit pun. Dan sekarang, aku juga sedang memberinya penderitaan yang lain, dan ini gara-gara Aldi. Najwa, kamu kelihatan cantik malam ini. Sangat cantik. Makasih, Rehan. Sekarang, aku udah siap menerima surprise dari kamu. Maafkan aku, Najwa. Aku belum bisa berterus terang tentang kejahatan Aldi. Karena kejujuranku hanya akan membuatku kehilangan kamu. Aku yakin kamu pasti akan benci aku kalau tahu tentang perjanjian itu. Ada apa, Rehan? Kok kamu kelihatannya gugup banget? Sebenarnya bukan kejutan juga. Aku hanya ingin mengajakmu keluar untuk makan malam. Aku tahu kamu lelah karena mengurus ibu seharian. Aku ingin sekali menghiburmu.
Makasih, Rehan. Najwa, lihat saja kamu. Kamu tidak akan lama menikmati kebahagiaan kamu dengan Rehan. Suster, boleh tolong keluar sebentar? Baik, Nona. Halo Aldi. Riti, Rehan ada? Iya, dia datang untuk menjemput Najwa. Kenapa Aldi? Kenapa kamu nggak ikut dengan mereka? Mereka mau makan malam romantis katanya. Aku benci sekali Aldi. Aku benci sekali membayangkan betapa mereka akan bermesra-mesraan. Aldi, sebenarnya ada apa? Sebenarnya apa yang akan Rehan katakan pada Najwa? Apa kalian merahasiakan sesuatu dari aku? Bukan. Ini hanya masalah urusan aku dan Rehan. Tapi Priti, yang terpenting sekarang kamu dan aku harus menjalin hubungan kerjasama yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, kita berdua harus berhasil memisahkan mereka, oke? Aldi, nanti aku telepon lagi ya. Ibu. Ibu benar udah sadar? Ibu udah sadar? Tuntun! Iya, Nun! Tuntun! Ada apa, Nun? Ada apa? Ibu udah sadar. Nyonya sudah sadar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuntun, pokoknya kamu tahan suster itu di luar. Aku nggak mau sampai dia masuk ke kamar ini. Malam ini aku yang rawat Ibu Priyanka, oke? Siap Non, urusan seperti itu serahkan kepada saya. Sana, buruan. Sip. Yuk. Suster, ternyata suster cantik juga kalau tidak bekerja. Aduh, Tuntun, kamu terpeleset. Suster, kaki aku sakit, Kamu suster. kenapa tidak hati-hati, Tuntun? Suster, saya tidak bisa jalan ini, ya ampun. Non Priti pasti marah nih, suster. Aduh, bagaimana ini, suster? Aku bawa ke sofa, aku bisa sedikit memijat. Aduh, suster, bawa saya ke kamar saja, suster ya. Saya tidak mau Non Priti nanti marah melihat saya tidak bekerja, suster. Baik, Tuntun. Ya. Priti, Rehan di mana? Apa dia belum pulang dari kerja? Sejak Ibu tidak sadarkan diri, Rehan jadi sering pergi sama Najwa keluar. Najwa sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk Rehan menemani Ibu. Cuman aku dan suster yang menemani Ibu setiap hari di sini. Benarkah? Sejak awal ibu memang tidak mau punya menantu seperti dia. Ibu, sepertinya Najwa itu membalas dendam sama Ibu. Karena selama ini kan dia selalu di rumah, tidak pernah kemana-mana. Sekalinya ada kesempatan, dia pergi-pergi sama Rehan. Keluar, beli ini itu, shopping. Bu, sepertinya Najwa itu tipe perempuan yang materialistis, yang suka menghambur-hamburkan uang suami. Jadi perempuan itu sudah berhasil membuat Rehan melupakan ibu.
Ibu kandungnya Priti. Ya Tuhan, perempuan macam apa yang sudah dinikahi oleh Rehan? Ibu tidak bisa terima ini. Ibu tidak bisa terima ini, Priti. Ibu mesti tenang dulu, Bu. Ibu jangan sedih. Kalau misalnya nanti aku jadi istrinya Rehan, aku janji aku pasti akan selalu ada deket Ibu. Karena aku sayang sama Ibu. Iya, Ibu tahu, Priti. Ibu juga sangat ingin Rehan menikahi kamu, bukan Najwa. Kalau misalnya Ibu masih ingin memisahkan Rehan dan Najwa, aku ada ide bagus. Tentu saja, Priti. Apapun akan Ibu lakukan untuk memisahkan Rehan dari si Najwa itu. Apapun. Aduh, sakit, suster. Aduh. Bagaimana, Tun? Iya, masih sakit. Ini suster sakit. Aduh. Maaf, Tun. Maaf ya. Aku justru mau kaki kamu makin sakit, Tun. Pijat terus saya, suster. Suster, kamu ngapain di sini? Saya hanya membantu Tuntun, Nyonya. Karena Tuntun kakinya terkilir. Kamu itu harusnya bantu Ibu Priyanka, bukan bantuin Tuntun. Saya tidak suka memperkerjakan orang yang kinerjanya nggak bagus. Jadi hari ini kamu saya pecat dari sini. Dipecat, Nona. Iya, kamu dipecat. Tapi Nona, uang ini untuk apa, Nona? Untuk kamu. Ini pesangon kamu. Jadi hari ini kamu beresin barang-barang kamu keluar dari sini. Tapi Nona, Gak ada tapi keluar. baik Nona. Saya akan keluar sekarang juga. Kok susternya dipecat? Lalu yang jaga nyonya siapa? Kamu? Kok saya? Kenapa jadi saya, Nun? Karena kita harus menjalankan sandiwara. Sandiwara kalau Ibu Priyanka masih pura-pura koma. Kamu ingat ya, jangan ada yang tahu. Ngerti? Itu apaan? Buat saya. Enggak. Duit. Aku pastikan, Rehan, Najwa akan sangat benci sama kamu. Karena merasa sudah dipermainkan. Pernikahan kalian itu hanya pura-pura. Hanya karena kamu yang menebus semua hutang kamu pada keluarga aku. Dan ingat, saat itu juga, Najwa akan segera meninggalkan kamu. Bagaimana caranya aku bisa membongkar semua kebohongan Aldi tanpa membuat diriku kehilangan Najwa? Ya Allah, berikan hamba-Mu ini petunjuk. Kamu sakit ya? Ada apa? Kok kamu diam aja terus kayak gini? Katanya ada surprise yang mau kasih tahu sama aku. Tapi kok begitu sampai sini kamu nggak bicara apa-apa? Apa Najwa sudah tahu tentang rahasia itu? Tapi dari mana dia tahu? Kalau aku saja belum mengatakan apa-apa. Dan Aldi juga tidak mungkin memberitahukan Najwa. Sekarang kamu jujur sama aku, ada apa sebenarnya? Rehan, kamu itu suami aku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ya Allah, apa sebaiknya aku terus terang saja? Sepertinya Najwa sudah mulai curiga padaku. Kalau kebenaran itu terungkap nanti, aku tidak ingin dia beranggapan kalau aku ini pembohong. Najwa akan mengira aku bersekongkol dengan Aldi dan menyembunyikan kebenaran itu.
Najwa, sebenarnya kejutannya adalah ini. Ini untuk kamu. Kamu sudah menjadi menantu yang baik dan menjaga ibuku dengan baik. Karena itu kejutan ini kuberikan. Kamu... Rehan, kamu gak perlu melakukan semua ini. Ini sudah menjadi kewajiban aku sebagai menantu untuk merawat ibu mertuanya. Dan aku menyayangi ibu kamu seperti aku menyayangi ibu aku sendiri. Najwa, aku tahu kamu sudah melewati banyak penderitaan dan ini tidak mudah. Apalagi dengan adanya Priti di sana. Di rumah. Tapi tetap, kamu berbuat yang terbaik. Dan aku sangat bangga padamu. Oh ya, sekarang jam berapa? Kita jangan lama-lama ya, kita harus segera pulang. Kasihan ibu kamu. Oh iya, baiklah, kita harus pulang. Sudah cukup lama juga kita di luar. Kamu habisin makanannya ya, terus kita pulang. Baiklah. Aduh Nyonya, baru tidak makan beberapa hari saja sudah seperti berbulan-bulan. Diam kamu Tuntun. Kamu tahu nggak? Baru malam ini saya bisa merasakan makan malam yang nikmat sekali. Kamu tahu nggak kenapa? Karena malam ini si Najwa tidak ada di rumah ini. Karena selama Najwa ada di rumah ini, makanan semua terasa pahit. Nyonya lupa. Selama ini kan yang masak saya Nyonya. Nona Jo baru sekali. Tuntun, kamu ngapain masih berdiri di sini? Kamu juga keluar sana. Jangan sampai Najwa dan Rehan melihat kita lagi makan di sini. Ya Nona. Sana keluar. Jaga. Kalau urusannya enak-enak aja. Dan Priti udah ratunya. Kalau yang tidak enak, pasti saya. Mereka sudah datang. Mereka udah datang, Bu. Pokoknya mereka tidak boleh melihat ibu di sini. Ayo. Jangan. Aduh, kamu ini Priti bener-bener deh. Gak apa-apa, saya rela melakukan hal ini. Asalkan Rehan bisa kembali bersama dengan Priti dan berpisah dengan Najwa. Priti, ini aku bawain makanan. Tidak perlu. Udah makan. Kamu makan dengan siapa? Aku makan sendiri. Iya, ya sama Tuntun lah. Kan dari tadi kalian pergi berdua. Tuntun. Tuntun, ini piring kotaknya masih di sini. Angkat. Kita lihat Bunda dulu ya. Iya.
Berani-beraninya dia memegang tangan saya. Kalau tidak ingat saya sedang pura-pura koma, ingin rasanya tangan saya ini menampar wajahnya yang munafik itu. Bunda, kami sangat ingin melihat Bunda sembuh. Aku mohon. Kamu itu bukan menginginkan saya sembuh. Sebenarnya kamu senang melihat saya sakit supaya kamu bisa menguasai Rehan sepenuhnya. Najwa, jangan bicara begitu. Biarkan ibu istirahat. Ayo keluar. Rehan, susternya kemana? Kok aku nggak lihat ada suster di ruangan ibu? Aku yang pecat dia. Susternya tidak bisa bekerja lagi. Tadi dia jatuh dari tangga. Makanya besok aku cari suster yang baru. Baiklah, karena kamu yang bertanggung jawab penuh atas perawatan ibuku, jadi aku serahkan semua padamu. Yes, Rehan mulai mempercayakan ibunya ke tangan aku. Sebentar lagi, dia akan mempercayakan cintanya kepadaku. Ternyata siasatku untuk merawat Ibu Priyanka tidak sia-sia. Walaupun aku harus membayar si Tuntun untuk tutup mulut. Bukan saya. Saya tidak sakit perut. Aku tahu Tuntun tidak berbohong. Pasti Ibu Priyanka yang buang gas. Aduh, gawat. Jangan sampai mereka curiga kalau ibu sebetulnya sudah sadar. Tuntun, harusnya kamu bisa menahan diri dong. Masa kamu berani buang gas di depan majikan? Kamu keluar sana. Jangan masuk lagi kalau kamu masih sakit perut. Sana keluar. Re, sebaiknya kamu istirahat saja. Biar aku yang jaga ibu. Baiklah, kita keluar dulu. Buang muka polos kamu. Aku tahu kamu cuma pura-pura perhatian sama Ibu Priyanka. Cuma basa-basi kan? Priti, kenapa kamu begitu membenci aku? Iya, aku benci kamu. Kamu selalu mencari muka di depan Rehan. Kamu itu palsu. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu harusnya bisa menahan diri dong. Kalau ketahuan gimana? Priti, bagaimana mungkin ibu bisa menahan diri? Gas itu kan keluar dengan sendirinya. Aduh, sekarang ibu buang air besar nih. Priti, cepat ambilkan bispot. Aduh, ibu udah gak tahan nih, cepetan Priti. Bu, ibu kan udah sadar. Ibu udah gak koma lagi. Jadi ibu buang air besarnya di toilet aja ya. Jangan pakai pispot. Priti, ibu ini kan sedang pura-pura koma. Bagaimana mungkin ibu bisa jalan ke kamar mandi? Nanti bagaimana kalau Rehan sama Najwa masuk? Kebohongan kita bisa ketahuan sama mereka. Rehan bisa ngamuk sama kita. Sekarang lebih baik kamu cepetan ambil spotnya. Ibu udah gak tahan nih. Priti, cepetan. Priti. Ih, kenapa bisa jadi aku yang kena getahnya? Sayang aja dia calon mertua aku. Kalau tidak, sudah kutinggalin dia. Jadi sandiwara apa lagi yang sedang kamu jalankan sekarang? Aku dan Ibu Priyanka sedang bersandiwara. Ibu Priyanka berpura-pura masih koma. Makanya aku tidak bisa jauh-jauh dari dia. Aku dan Ibu Priyanka tidak ingin sampai rahasia kami terbongkar. Iya, aku bisa mengerti. Ruang gerak kalian pasti semakin mengecil. Paling tidak menghindari supaya Rehan dan Najwa tidak mengetahui soal ini. Kamu tidak perlu khawatir, Aldi. Itu tidak akan berlangsung lama. Karena rencana aku tinggal selangkah lagi. Aku akan membawa seorang dokter palsu ke rumah mertuaku.
dokter palsu. Tapi untuk apa? Untuk memisahkan Najwa dan Rehan. Ingat ya, jangan pernah mengaku kalau kamu adalah seorang pembantu. Sekarang kamu adalah suster. Ingat. Iya. Non, Jadi ini suster yang akan merawat Bunda. iya Non. Siapa nama kamu? Santi. Jadi namanya Santi atau Garki? Nama kecilnya Gargi. Tapi di sini biasanya manggilnya Santi, Non. Benar begitu, Santi? Iya, Nona. Kamu bekerja di rumah sakit mana? Rumah sakit dekat sini, Nyonya. Tapi di dekat sini kan nggak ada rumah sakit. Maksudnya dia ini tinggal di dekat sini, Non. Iya, di sebelah gang. Kalau Non Najwa tidak percaya, saya bisa mengantar kok. Saya memang nggak punya alasan untuk nggak percaya sama kalian. Asalkan kamu berani menjamin kalau suster ini bisa merawat Bunda dengan baik. Pasti, Non. Santi ini sudah biasa merawat orang sakit di rumah kok, Non. Jadi pasti beres, Non. Saya tanggung jawab, Non. Iya. Aku harus cari cara dan waktu yang tepat untuk mengatakan kebohongan Aldi. Kasihan Najwa karena dibiarkan menderita atas tuduhannya. Padahal sebenarnya dia punya rahim yang sehat. Rehan. Hah? Aku mau bicara sama kamu. Ada apa? Kamu kelihatan cemas, Najwa. Ya. Ini soal suster baru yang merawat ibu kamu. Oh, alhamdulillah. Artinya sudah ada suster pengganti. Itu bagus. Dia bisa menggantikan kamu merawat ibuku, kan? Rehan, tapi ada sesuatu yang mengganjal dengan suster itu. Aku ngelihat kayaknya dia nggak cukup baik untuk merawat ibu kamu. Aku bukannya aku mau suuzon, tapi aku benar-benar punya perasaan nggak enak. Jangan khawatir, Najwa. Aku akan mengurusnya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Yang penting sekarang adalah kamu tidak akan kecapean lagi. Oke? Biar aku temui dia. Saya mau makan apa lagi ya? Aduh, rambut saya ketarik. Suster, ada apa di dalam? Suster, ada suara siapa tadi itu? Itu suara saya, Nona. Tadi ikat rambut saya terlepas, lalu saya kaget dan saya teriak. Oh, begitu. Dia mengerjakannya dengan baik. Kelihatannya tidak ada yang salah. Rehan, tapi aku yakin ada sesuatu yang sangat aneh. Aku nggak mau bersuuzon karena aku yakin Priti pasti mencarikan suster yang terbaik buat Bunda. Iya, benar. Kebohongan itu tidaklah mudah. Lagi pula kebohongan membawa konsekuensi yang tidak baik. Kondisi ibuku bukan untuk main-main. Aku yakin Priti tidak akan melakukan. Iya, apalagi kalau kebohongan itu sampai membahayakan nyawa orang lain. Ya Allah, apakah Engkau memberikan balasan atas kebohongan yang Aldi ciptakan untukku dan Najwa? Maafkan aku, ya Allah. Aku ingin jujur, tapi itu artinya aku harus siap kehilangan Najwa. Dia pasti akan marah kalau tahu tentang perjanjian yang aku buat dengan Aldi. Apa yang harus kulakukan?
Tunggu suster, itu obat apa yang diberikan suster untuk ibuku? Aku harus tahu karena kalau suster tidak ada, aku bisa memberikannya. Ini obat yang diberikan oleh Nona Priti, Tuan. Saya disuruh memberikannya untuk Nyonya Priyanka. Tapi suster tahu kan jenis obat yang diberikan pada pasien? Sebagai suster, jangan sampai salah. Ya, karena suster yang lama yang telah memberikannya, Tuan. Tapi coba cari tahu. Baik, Tuan. Saya akan segera mengeceknya. Ayo dokter, silakan masuk. Dokter? Coba kita lihat. Dokter, kamu sudah paham kan dengan tugas yang harus kamu lakukan? Tenang saja, semuanya beres. Priti, siapa dia? Iya, dokter ini datang untuk menjenguk Ibu Priyanka. Dan tidak sopan rasanya kalau seorang tamu tidak kita persilahkan masuk. Dan sepertinya Najwa juga sudah mengenal dengan dokter ini. Iya, Rehan. Waktu itu Bunda memperkenalkan aku dokter ini. Iya, dokter ini datang khusus untuk menjenguk Ibu Priyanka. Maafkan aku dokter, tapi apa ini sebuah kebetulan? Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah firasat. Saya mengenal Ibu Priyanka sejak dahulu. Pasti Anda anaknya ya? Aku pikir dokter sudah tahu siapa dia sebelumnya. Percayalah, saya seorang dokter. Jadi pasti ibu Anda akan memerlukan saya untuk menyembuhkannya. Rehan, mungkin ada baiknya kalau dokter ini memeriksa ibu kamu. Mungkin ibu kamu akan lebih semangat untuk segera sembuh karena temannya sendiri yang merawat. Maafkan aku dokter, tapi sekarang ibuku sedang dalam perawatan rumah sakit. Dan aku tidak yakin ibuku dan dokter berteman baik. Entahlah. Re, tidak ada salahnya kalau kita coba. Yang penting sekarang adalah ibu sembuh, ya kan? Iya, kita memang harus berikhtiar. Untuk kesembuhan ibu kamu. Ya, kalau memang itu adalah yang terbaik, aku setuju saja dengan kalian. Saya bisa merasakan kegelisahan Ibu Priyanka. Dia tidak tenang. Dia sedang hidup di dua alam. Tidak di alam dunia dan tidak di alam akhirat. Dia bisa sadar dari koma asal satu keinginannya terpenuhi. Tunggu dokter, bagaimana dokter bisa tahu keinginannya? Hanya dengan memegang tangannya? Bagaimana dokter bisa tahu apa keinginannya? Rehan, tenang dulu. Kita harus menghargai semua pendapat. Dan Bapak ini adalah dokter. Aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Bagus. Najwa bisa ditaklukkan. Sekarang tinggal meyakinkan Rehan. Dokter, apa dokter bisa jelaskan kepada kami sebenarnya apa yang terjadi pada Ibu Priyanka? Kenapa dia tidak bangun-bangun? Dan apa dokter bisa membuat dia sadar? Sebaiknya kalian tinggalkan saya berdua.
Tapi Re, sebaiknya kita ikutin aja kemauan dokter. Ngapain kamu bisa megang-megang tangan saya? Padahal semua orang udah keluar. Maaf Nyonya. Ini Nyonya. Terus soal bayaran saya gimana Nyonya? Bayaran kamu nanti diatur sama Priti. Sekarang diem aja. Siap Nyonya. dokter, bagaimana dengan kondisi ibuku? Dia mengigau kalau Anda harus segera menikah dengan Nona Priti. Kalau tidak, dia tidak bangun dari komanya. Jangan bicara lagi, dokter. Aku sudah menikah dan ini adalah istriku Najwa. Tidak usah mengarang cerita. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa apa? Maaf, saya hanya bisa membantu sampai di sini. Saya permisi. Tugas kamu sudah selesai. Ini uang untuk jasa kamu. Jangan di sini. Oke. Saya pastikan saja uang jasa ini sesuai dengan perjanjian kita. Jika tidak, kamu akan tahu akibatnya. Tenang saja, Raju. Kekurangan jasamu akan aku lunasi secepatnya. Setelah aku benar-benar mendapatkan Rehan. Bunda Priyanka, maafin aku. Bunda Priyanka bisa jadi seperti ini itu semua gara-gara aku. Tolong ibu. Sadar, Bu. Sadar. Bangun. Rehan. Dia mengigau kalau Anda harus segera menikah dengan Nona Priti. Sepertinya apa yang dikatakan dokter itu benar. Ibu kamu benar-benar menginginkan kamu menikah dengan Priti. Tidak, Najwa, tidak. Aku tidak bisa. Kenapa, Rehan? Karena aku tidak mencintai Priti. Bagaimana aku bisa melakukannya kalau aku tidak mencintainya? Lagi pula kalau aku lakukan itu dosa besar. Rehan. Ibu sadar, Ibu. Ibu mohon, kamu harus berjanji untuk menikah dengan wanita pilihan ibu, karena hanya Pritilah yang bisa meringankan beban di batin ibu.
Aku tidak bisa, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin menikahi Priti, Bu. Sekarang bangunlah, Bu, sadarlah. Bu, bangunlah, Bu, sadarlah. This is showtime. Acting yang bagus, Ibu. Ibu memang layak mendapatkan Oscar. Ibu sedih. Tolong turuti apa yang ibu kamu minta. Aku mohon Rehan menikahlah dengan Priti. Itu satu-satunya cara supaya ibu kamu bisa sembuh. Tidak, aku tidak bisa. Bagaimana mungkin? Berapa kali aku harus bilang kalau aku tidak bisa menikahi Priti? Bagaimana aku menikahi Priti kalau aku sudah menikahimu, Najwa? Kamulah yang aku cintai. Dari awal aku udah tahu kamu itu sudah dijodohkan oleh Priti. Aku ikhlas, Rehan. Aku ikhlas kalau kamu harus menikah dengan Priti. Aku mohon, Rehan, jangan jadi anak durhaka. Maafkan aku, Najwa. Tapi sungguh aku tidak bisa menikahi wanita yang tidak aku cintai. Aku tidak bisa. Wow, ternyata acting saya bagus juga. Inilah saatnya untuk memisahkan Rehan dengan Najwa. Rehan, percaya sama aku. Insya Allah apapun yang terjadi nanti aku akan selalu ada di samping kamu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu harus mau nikah sama Priti.